When I am feeling cold tonight, I'm not wearing my clothes, and I realize now I'm in Rimbo. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Blikan Gani Beri. Saya dari Universitas Cendrawasih. Program studi saya ekonomi dan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai pajak. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Definisi dan unsur pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi adalah kontribusi wajib kepada negara yang ditanggung oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sini menurut Profesor Dr. Ahmad Soegito Ishak, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontrak prestasi. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Terus, kita masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada dua macam, yaitu fungsi anggaran atau ditarik. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70%. Penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh itu seperti penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN tahunnya. Fungsi yang kedua, fungsi mengatur atau regulering. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya ada dua. Yang pertama, memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri. Yang kedua, pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Itu terus yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan.
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, kemudahan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Contohnya seperti biaya meterai, tarif PPN, pajak terserum atau penghasilan atau PPH. Dan akhirnya kita masuk lagi ke asas perpajakan. Pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya Will of Nations mengumumkan bahwa pajak harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Prinsip-prinsip ini masih digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan modern. Itu ada tiga prinsip utama perpajakan. Yang pertama, efisiensi. Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam panggilannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Yang kedua, ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut, pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Begitu konvensi. Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak, serta hendak sejalan dengan sistem self assessment. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seorang dikenakan pajak, sehingga yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. Yang keempat, cintai ini. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas dan terdapat kepastian dari jaminan hukum. Wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besar pajak atau pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban pajak. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat sebagai berikut. Teori asuransi. Teori ini bagi negara bertugas melindungi
orang atau warganya dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Oleh sebab itu, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara. Yang kedua, teori kepentingan. Teori ini menekankan bahwa pembebanan pajak pada penduduk sebelumnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dan tugas negara atau pemerintah yang bermanfaat baginya, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori bakti. Teori ini didasarkan pada paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara mempunyai hak mudah untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Yang keempat, teori dialektika. Teori dialektika mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pengurusan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk memenuhi kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak yang menjadi pokok. Teori ini adalah asas pajak, yaitu tingkat pajak untuk haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang, dan untuk mengukur daya pikul dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang, dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga. Asas pemungutan. Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni asas domisili atau asas tempat tinggal. Asas ini mengandung negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dua, asal sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan dari tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak berlaku pada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongan. Pajak dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, menurut golongan, pajak digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya pajak
pertambahan nilai atau PPN. Ketiga, menurut sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif. Pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contoh pajak penghasilan. Kedua, pajak objektif. Pengenaan memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadilan pribadi subjek pajak, wajib pajak maupun tempat tinggal. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu pajak negara atau pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, tentunya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan serta biaya materai. Kedua, pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas A. Pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas raya, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kedua, pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, official assessment system. Sistem pemungut yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang diutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri dari official assessment system. Yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang antara fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. B. Self assessment system. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. C. Withholding system. Sistem pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang diutang oleh wajib pajak. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat 4 macam tarif pajak sebagai berikut. 1. Tarif tetap. Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar penilaian pajak sehingga biasanya pajak yang terutang tetap. Contohnya, misalnya biaya materai dengan nilai atau harga 3.000 dan 6.000, tapi tarif biaya materai 2021 berlaku secara elektronis. Biaya materai terbaru mulai naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang kedua, tarif sebanding atau proposal. Tarif sebanding atau proposal yaitu tarif yang presentasi tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan. Contohnya, PPN dengan tarif 10% dikenakan terhadap penyerahan suatu barang dengan pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar,
dengan tarif presentasi tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif progresif yaitu tarif dengan presentasi yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contohnya, tarif pajak progresif mobil dan tarif pajak progresif motor yang berlaku di Jayapura dan Manokwari. Berbeda atau tidak sama. Yang keempat, contoh degresif atau menurun. Degresif atau menurun yaitu tarif dengan presentasi yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Contoh, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang bersama dengan 10 juta, maka pengenaan tarif pajak adalah 30%. Sedangkan untuk penghasilan antara 10 juta dan 50 juta, presentasi tarif pajak menjadi menurun, yaitu 20%. Wajib pajak. A. Pengertian wajib pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dinyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Kewajiban dan hak wajib pajak. Dua hal yang melekat pada wajib pajak yang dijamin oleh undang-undang pajak. Yang harus dilaksanakan adalah kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu 1. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar. Jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada wajib pajak. Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan, yaitu A. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. B. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. C. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. D. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang kedua, hak wajib pajak. Adanya hak perpajakan yang dijamin oleh undang-undang dimaksudkan untuk memperlancar wajib pajak dilaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak memiliki beberapa hak yang dapat dipergunakan sebagai mestinya menurut Undang-Undang KUP, yaitu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa, mengajukan surat kebebasan dan surat banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan penyampaian pernyataan tertulis atau cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. D. Membetulkan surat pemberitahuan yang tidak disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. E. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Wajib pajak. C. Wajib pajak patuh.
Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni yang pertama, kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memiliki kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dua, kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan juga undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan satu negara, layanan dari wajib pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, dan juga tarif pajak. Kemudian kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Roma SH, hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum sebagai berikut. 1. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. 2. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci selagi sebagai berikut. A. Hukum tata negara. B. Hukum tata usaha atau hukum administrasi. C. Hukum pajak. D. Hukum pidana. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat juga berarti pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dari masyarakat, yaitu pemerintah pusatnya yang dikelola Dirjen Pajak untuk keperluan negara. Pajak pusat dikelola oleh Dirjen Pajak, yaitu sebagai berikut: pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, bea cukai. Sekian dan terima kasih. Shalom untuk kita semua. Rimba, 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 rimba,